Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Apa kabar? Pasti semuanya sehat, bugar, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa, diberi berkah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membicarakan tentang kepemimpinan yang berangkat dari rumah. Ini kesempatan baik membangun kepemimpinan anak, karena anak 24 jam kali sekian hari selalu di rumah, dan itu merupakan kesempatan untuk melakukan pendidikan kepemimpinan supaya anak-anak kita kelak menjadi pemimpin yang hebat. Ingat, kepemimpinan adalah proses. Kepemimpinan tidak bisa sekali jadi, dia harus berangkat dari kebiasaan dan proses. Oleh karena itu, apa resepnya? Ikuti berikut ini. Yang pertama, keinginan. Bangun keinginan anak menjadi keinginan yang luar biasa. Dan keinginan ini komitmenkan, tanamkan dalam pribadi dia, dan pakai menjadi sebuah cita-cita. Oleh karena itu, kuatkan keinginan anak, jangan terlalu dekat, jangan terlalu pendek. Keinginan itu harus tinggi, harus panjang, seperti yang dikatakan Bung Karno, gantungkan cita-citamu di atas langit, kalau jatuh masih ada bintang-bintang. Artinya beri keinginan, dan keinginan itu niscaya akan sukses, karena jalannya hanya dua keinginan itu supaya sukses. Yang pertama lewat doa, meditasi, atau lewat perenungan. Nah, yang kedua lewat afirmasi, yaitu sering diucapkan keinginan itu ketika menjelang tidur, ketika bangun tidur, ketika siang hari. Niscaya akan sukses, karena orang-orang sukses jalannya lewat dua itu, lewat berdoa dan lewat afirmasi. Jadi yang pertama adalah bangun keinginan. Keinginan itu awal dari kesuksesan seorang pemimpin. Keinginan harus menjadi tertanam dalam diri anak, dan keinginan ini jangan sampai tertutup oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak diri seseorang. Maka orang tua perlu menjaga keinginan ini. Nah, yang kedua berikut ini. Yang kedua, kegigihan. Bagaimana seorang anak dilatih untuk gigih, tidak putus asa, istiqomah, disiplin menjalankan tugas itu. Dia harus gigih menjalankan keinginan itu. Jadi setiap ada tugas dari gurunya, dia harus gigih untuk menyelesaikan tepat waktu. Latih anak-anak dalam dunia kegigihan, karena tidak ada orang sukses yang tidak berangkat dari sebuah kegigihan. Istilah di kita harus ngotot, harus betul-betul dikehendaki, gigih untuk meraih cita-cita, gigih untuk meraih keinginan itu dalam keadaan apapun, meskipun dalam keadaan sakit, keadaan tertekan, keadaan yang tidak memungkinkan, dia harus gigih. Pahlawan kita dasarnya adalah gigih. Orang-orang sukses di Indonesia, di dunia ini, dasarnya adalah gigih. Gigih itu berarti tahan menjalankan proses, setia terhadap keinginannya, dan betul-betul kuat dalam bertanggung jawab, dalam dipercaya, kuat dalam mengikuti keinginan yang telah digariskan. Itulah kegigihan. Gigih pangkal sukses seseorang. Berikutnya, yang ketiga, inisiatif. Beri kesempatan anak seluas-luasnya untuk berinisiatif. Karena inisiatif pangkal dari kreativitas dan pangkal dari inovasi. Inisiatif yang tinggi adalah kesempatan
yang luar biasa bagi anak untuk membangun keinginan, mencapai keinginan, dan menguatkan kegigihannya. Inisiatif ini barang yang sangat mahal. Oleh karena itu, syaratnya jangan terlalu banyak mendikte anak. Karena anak tidak akan mengeluarkan inisiatifnya. Jangan dibatasi anak untuk bertanya. Karena kadang-kadang kita itu pikiran tidak enak kalau anak terlalu bertanya. Anak yang tidak pernah bertanya, inisiatifnya juga akan rendah. Kadang-kadang anak itu omongannya nyeleneh dan kita tidak mau, lalu kita suruh apa. Padahal pikiran yang nyeleneh itu adalah kekuatan inisiatif. Beri waktu untuk berinisiatif. Hari ini apa ya kira-kira yang harus kita lakukan? Hari ini apa ya yang harus dilakukan? Hari ini apa ya yang harus kita lakukan? Kemudian malam hari adakan refleksi bagi anak atas inisiatif itu. Nah, inisiatif itu kekuatan yang maha dahsyat, energi yang sangat bagus untuk membangun seseorang kreatif dan inovatif. Ingat, keinginan anak akan tercapai karena kegigihan dan karena inisiatif. Masa depan ditentukan oleh anak-anak yang kaya inisiatif. Dia harus menjadi orang yang punya inisiatif sangat banyak. Inisiatif perlu dibantu, inisiatif perlu dipancing, inisiatif perlu difasilitasi. Inisiatif kunci bagi kepemimpinan anak di rumah. Berikut ini yang keempat. Nah, yang keempat, belum ada apa-apanya keinginan itu, belum ada apa-apanya kegigihan itu, dan belum ada apa-apanya inisiatif itu kalau tidak ada realisasi. Maka kepemimpinan anak harus dibangun lewat realisasi-realisasi atau kenyataan-kenyataan yang dimunculkan oleh anak. Kenyataan itu dalam bentuk proses yang tampak. Kenyataan itu dalam bentuk kegiatan yang terlihat. Kenyataan itu terlihat pada apa yang dilakukan anak. Contohnya realisasi dalam bentuk membuat menu masakan baru dari 3 komponen bahan makanan yang sebelumnya tidak ada. Bisa jadi merealisasikan penataan ruang dengan inisiatif anak sendiri. Bisa jadi realisasi dengan menulis cerita pendek atau puisi. Merealisasikan pekerjaan-pekerjaan tertentu, merealisasikan apa yang bisa dilakukan anak dalam bentuk praktek. Ingat, wujud dari pikiran adalah perlakuan. Wujud dari hati adalah perlakuan. Wujud dari sikap adalah perlakuan. Nah, perlakuan itu adalah realisasi. Sehingga anak perlu merealisasikan. Kumpulan-kumpulan realisasi itulah wujud dari jalannya inisiatif. Ketika realisasi terus berproses, ada kegigihan di sana. Dan ketika terus berproses semakin berkembang, keinginan akan terwujud. Sehingga realisasi itu penting. Jangan takut keinginan tidak akan berjalan, karena keinginan itu pada hakikatnya adalah kumpulan realisasi. Realisasi dari waktu ke waktu lain adalah tangga, jembatan untuk menuju keinginan yang nanti pada akhirnya terrealisasi seperti yang diinginkan. Dari hal-hal kecil itu akan dibangun. Ingat, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Rajin pangkal pandai. Itu yang harus kita kuatkan. Beri anak-anak kesempatan untuk merealisasikan inisiatif dia. Nah, yang terakhir berikut ini. Nah, yang kelima, lakukan apresiasi dan refleksi. Pada setiap kesempatan, diskusikan kepada anak. Tidak harus ngomong nanti
sekarang terwujud seperti tidak harus, tetapi refleksikan secara sederhana saja, apresiasi secara sederhana. Nah, yang kamu lakukan tadi bagus, dan itu gambaran dari sebuah tanggung jawab, dan di sana terletak pada keseriusan, ada konsentrasi, ada keyakinanmu untuk berkembang. Nah, apa yang kamu lakukan luar biasa. Kalau ini dikembangkan, bisa jadi menjadi sebuah usaha yang paten, yang bagus. Banyak orang berangkat dari mencoba menu, banyak restoran besar, itu dimiliki oleh orang-orang yang dulunya gemar, hobi memasak di rumah. Nah, furniture yang terkenal di dunia itu dulunya seorang anak yang suka menata ruang tamu, dan jadi diapresiasikan. Lalu bagaimana Pak kalau orang tua tidak tahu tentang itu? Tidak apa-apa, yang penting puji dia, dukung dia, beri semangat. Apa yang kamu lakukan sangat berarti nak. Yang kamu lakukan betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu lakukan hari ini, saya yakin ke depan akan mendapatkan sesuatu. Terima kasih nak, hari ini sudah membantu Bapak untuk mengatur taman. Terima kasih nak, hari ini sudah membuat bak untuk ikan lele. Dan seterusnya. Itu akan membuat anak terus memasukkan pengalamannya ke dalam gelas pikirannya. Apresiasi dan refleksi dipentingkan. Tetapi tentukan waktu-waktu tertentu seperti malam hari, seminggu sekali atau sebulan sekali ketika santai. Jangan tiap kali direfleksi, nanti anak akan susah untuk berbuat karena apresiasi itu dengan refleksi itu kaitannya dengan evaluasi. Ketika anak sering dievaluasi, dia inisiatifnya akan mati. Nah, itulah resep jiwa kepemimpinan yang harus dibangun dari rumah. Niscaya dari 5 jalan tadi, kepemimpinan anak akan bagus. Kepemimpinan tidak datang dari langit. Kepemimpinan dibentuk. Meskipun dia sudah punya energi kepemimpinan, punya potensi kepemimpinan, tapi kalau tidak dibentuk, tidak dibiasakan, tidak dilatih, tidak akan berjalan dengan bagus. Ingat, pengalaman adalah ibu kesuksesan. Pengalaman adalah kunci kesuksesan. Semakin sering melakukan, semakin pengalaman Anda bertambah. Selamat menggeladi kepemimpinan bagi anak-anak kita, bagi remaja, bagi penggalang, bagi siapapun, bagi siswa. Selamat, semoga Anda sehat, bugar, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, salam Kak Yatno Bintang.